Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 kelas Juliet. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 4, mata kuliah Multimoda and Freight Forwarding. Tanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, siapa saja sih anggota dari kelompok 2 ini? Yang pertama, ada Ari Dita LT Anggraini dengan NIT 1919417. Kedua, ada Adinda Salsabila Kotrunada dengan NIT 1919433. Ketiga, ada Delia Puspanirwana dengan NIT 1919451. Keempat, ada Apri Anggara Putra dengan NIT 1919456. Dan yang terakhir, saya sendiri, Vina Junior Prima Dewi dengan NIT 1919437. Masuk ke pengertian multimoda dan freight forwarding. Kita bahas satu-satu yuk. Multimoda adalah cara mengangkut barang dengan menggunakan sedikitnya dua moda angkutan yang berbeda. Berdasarkan satu dokumen perjanjian angkutan multimoda, barang diangkut dari suatu tempat atau negara ke suatu tempat atau negara lain di mana barang akan diserahkan. Pada angkutan multimoda, barang yang diangkut, resiko yang timbul dialihkan ke pelaksana angkutan multimoda. Dan untuk freight forwarding atau jasa pengurusan transportasi adalah kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh pihak yang berwenang. Apa saja sih jenis-jenis moda transportasi itu? Jenis-jenis moda transportasi ada 6. Yang pertama ada moda transportasi jalan atau road highway transportation. Yang kedua ada moda transportasi kereta api atau railroad railway. Yang ketiga ada moda transportasi laut atau sea transportation. Yang keempat ada moda transportasi udara atau air transportation. Selanjutnya, kami akan membahas tentang ekspedisi muatan kereta api atau MK pada PT Kereta Api Logistik Cabang Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. MK adalah singkatan dari kata ekspedisi muatan kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif atau kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri dan rangkaian kereta atau gerbong. Transportasi ini sesuai untuk mengangkut komoditas bahan mentah dengan volume muat yang besar atau produk akhir yang nilai per unitnya rendah dan tidak sensitif terhadap waktu. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu PT Kalog? PT Kereta Api Logistik atau disingkat menjadi PT Kalog adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Perusahaan PT Kalog dibentuk untuk melayani distribusi logistik berbasis kereta api dengan kemasan bisnis door-to-door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan purna. Fungsi dan peran Kalog terhadap jasa layanan yang telah disediakan oleh induknya adalah sebagai pencipta nilai tambah atau value add creator sepanjang rantai nilai layanan distribusi logistik termasuk layanan yang telah disediakan oleh KAI seperti angkutan barang dan gudang. Teman-teman udah pada tahu belum apa sih makna dari logo PT Kereta Api Logistik? Jadi, logo dari PT Kereta Api Logistik sendiri terinspirasi dari bentuk rel kereta yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A. KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makna kata logistik yang berwarna biru tua melambangkan pengetahuan, kekuatan, integritas, dan keseriusan perusahaan dalam menghadirkan layanan terbaik sekaligus menciptakan nilai tambah di sepanjang rantai nilai layanan distribusi logistik berbasis kereta api. Budaya perusahaan pada PT Kereta Api Logistik.
Dalam menjalankan bisnisnya, PT Kereta Api Logistik selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan yang menjadi landasan bagi setiap insan Kalog untuk berperilaku dan berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan yang dituangkan dalam CORE sebagai akronim dari Corporate Culture dengan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, Customer Satisfaction, yaitu komitmen menghadirkan layanan terbaik. Yang kedua, Profesional, yaitu mengoptimalkan kompetensi dan potensi dalam menghadirkan upaya. Yang ketiga, Trust, yaitu jujur, tulus, dan dapat diandalkan dan hasil terbaik. Yang keempat, Integrity, yaitu disiplin, konsisten, komitmen, loyalitas, dan dedikasi. Pencapaian PT Kalog. Karena selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, PT Kalog mendapat beberapa pencapaian dan penghargaan, seperti The Best Container dalam event tahunan Customer Gathering Direktorat Komersial Angkutan Barang PT KAI yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 30-31 Oktober 2017, PT Kalog berhasil memperoleh penghargaan sebagai The Best Container tahun 2017. Selanjutnya, The Best Container and Most Growing Company dalam acara tahunan Customer Gathering Direktorat Komersial Angkutan Barang PT KAI yang berlangsung di Semarang pada 4-5 Desember 2018, PT Kalog berhasil memperoleh 2 penghargaan sekaligus dengan kategori The Best Container and Most Growing Company. Dan yang terakhir, ada sertifikasi ISO 9001-2015. Pada tahun 2017, PT Kalog berhasil melakukan upgrade ISO yang sebelumnya ISO 9001-2008 menjadi 9001-2015. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh SAI The Global dengan masa berlaku hingga 19 Juni 2020. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih fasilitas yang dimiliki oleh PT Kalog. PT Kalog memiliki beberapa jenis alat transportasi untuk mendistribusikan barang, seperti kereta khusus barang, 10 gerbong yang isinya barang semua. Ada juga kereta penumpang yang satunya gerbong, dikhususkan untuk memuat barang, seperti kereta api Sri Tanjung dan kereta api Serayu. Mengapa hanya 1 gerbong? Karena pada waktu berhentinya menyesuaikan dengan waktu berhentinya penumpang yang hanya sekitar 5-10 menit dengan maksimal beratnya 20 ton. Selain itu, jika barang dimuat menggunakan kereta penumpang, maka bongkar muatnya mengikuti relasi tujuan kereta. Masuk ke bagian divisi, ada beberapa divisi yang dibentuk dalam PT Kalog. Divisi-divisi tersebut yaitu adalah yang pertama itu ada divisi batubara, yang kedua ada divisi peti kemas, yang ketiga ada divisi angkutan semen, yang keempat ada divisi angkutan BBM, dan yang kelima ada divisi kurir khusus untuk angkutan barang-barang retail. Kalian pasti penasaran banget nih, gimana sih alur pengiriman barang di PT Kalog? Di sini kami akan menjelaskan seperti apa alur pengiriman barang dari PT Kalog. Pertama, barang-barang yang berasal dari agen-agen dikumpulkan di distribution center. Selanjutnya, agen-agen akan membuat manifest yang kemudian dikorek di Kalog. Manifest tersebut akan dilaporkan di distribution center. Lalu di distribution center akan disortir nih dari manifest yang ada dan masing-masing disendirikan. Kayak jenisnya, mau dikirim ke wilayah mana, lalu nanti akan disortir lagi akan menggunakan kereta apa. Kemudian di distribution center akan menerbitkan manifest lagi. Manifest tersebut nantinya akan dilaporkan di kereta sebagai data muat. Yang terakhir, barang-barang dari distribution center akan dimuat di kereta dan diangkut oleh petugas porter. Dalam bisnisnya, PT Kalog menjalankan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan ekspeditur. Perusahaan yang menjalin kerjasama dengan PT Kalog diantaranya ada PT Tiga Roda dan PT Pertamina. Sedangkan ekspeditur yang bekerja sama dengan PT Kalog diantaranya ada K18, LNP, Karya Indah Buana, Jet Express, dan juga Lion Express. Jadi, bagaimana teman-teman? Kami harap dengan dibuatnya video ini, teman-teman semua bisa paham tentang multimoda and freight forwarding.
khususnya mengenai ekspedisi muatan kereta api. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan di dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.